Hidup adalah sebuah misteri yang sulit ditebak, membuat kita sebagai umat manusia harus berusaha keras agar mencapai tujuan masing-masing. Ya, meskipun hasil dari jerih payah kita kerap kali gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yakinlah kalau suatu saat nanti pasti akan ada hasil yang maksimal dari apa yang telah kita usahakan. Dan inilah Limitless. Berlatar di Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang penulis novel atau buku yang bernama Eddie. Eddie sendiri tinggal di sebuah kos-kosan kecil yang hanya berukuran beberapa petak aja dan makan minum seadanya. Karena apa? Ya, karena Eddie yang belum punya ide, apalagi dia mageran dan doyan rebahan, gagal terus untuk membuat sebuah buku atau sebuah novel. At least I still had Lindy. Don't leave the room. What kind of guy without a drug or alcohol problem looks this way? Tapi di balik kisah hidup Eddie yang berantakan, dia masih punya pacar yang sangat cantik, mencenet amburahoy bernama Lindy. Walaupun Eddie sebenarnya merupakan seorang duda karena pernah menikah dan bercerai dengan mantan istrinya yang bernama Melissa, Lindy yang mencintai Eddie apa adanya tetap membantu dan gak mau meninggalkan Eddie. Aduh, cinta buta nih ya. That was me not so long ago. Setelah pertemuannya dengan Lindy, Eddie gak sengaja berpapasan dengan mantan kakak iparnya yang bernama Vernon. Disitulah Vernon yang udah lama gak berjumpa dengan Eddie mengajaknya untuk ngobrol di suatu tempat. How's Melissa doing? There you go. So, Pada kesempatan itulah Vernon yang mendengar keluh kesah tentang hidup Eddie tanpa diduga memberikannya sebuah pil yang bernama NZT40 bukan JKT48 ya. Dan dengan meminum pil itu, manusia yang pada umumnya hanya bisa menggunakan 20% kapasitas otaknya aja bisa berubah menjadi sangat lebih baik karena mereka bisa menggunakan 100% dari kapasitas otaknya. Lonely blue boy. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Eddie yang penasaran dengan pil yang diberikan Vernon mencoba untuk meminumnya. Tanpa diduga 60 detik kemudian, Eddie yang berpapasan dengan anak si pemilik kosnya yang suka bawel karena Eddie selalu menunggak. Bagaikan sebuah keajaiban, Eddie yang melihat buku yang dibawa si wanita secara mengejutkan karena efek pil yang diberikan Vernon tadi. Eddie bisa membuat si wanita itu terpukau dengan kemampuannya. In 45 minutes, it was a polished gem. She was pleased. Setelah puas bertempur ria dan menghabiskan waktu dengan si anak ibu kosan, Eddie yang melihat kalau kamarnya begitu berantakan langsung membereskannya. Tampak jelas bagaikan Kagebunshin non-jutsu, Eddie bisa bergerak cepat membereskan kamarnya. Dengan apa yang dia alami saat ini, Eddie begitu heran karena dalam 6 jam yang telah Eddie lalui, Eddie gak merasakan kecapean, bahkan gak lapar sama sekali. Pil itu sangat mampu membuat Eddie menjadi kuat dan sangat cerdas. Sampai-sampai Eddie yang tiba-tiba punya ide langsung menulis karangannya, meneruskan novel yang dia buat. Keesokan harinya, Eddie yang baru terbangun seketika sadar kalau efek dari NZT40 telah hilang. Beruntung Eddie yang udah menulis beberapa lembar karangannya segera pergi memberikan hasilnya pada si penerbit yang bernama Marla. So who could blame Lindy for dumping me? All the way home, I thought about Melissa. Gak lama dari itu, Eddie yang baru tiba di kosannya mendapat kabar dari Marla kalau karangan yang Eddie buat begitu mengagumkan. Merasa kini dia sangat membutuhkan NZT40, Eddie segera pergi mengunjungi Vernon. hey, oh, whoa. Mengetahui maksud kedatangan Eddie ke sana, gak lain dan gak bukan hanya menginginkan pil NZT40 yang dia berikan tempo hari lalu. Vernon yang tampaknya habis dihajar oleh seseorang pun meminta Eddie agar mengambilkan pakaian di laundry dan membelikannya makanan.
Anything I could do to get my hands on that little clear pill, I'd happily be his errand boy. Wash his window. Demi mendapatkan pil NZT-40X, Eddie pun rela menjadi kacung suruhan Vernon, membawakannya pakaian dan membelikan makanan untuk Vernon. Tapi saat Eddie baru kembali memasuki apartemen Vernon, secara mengejutkan, Eddie yang melihat kalau Vernon telah tewas pun segera melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Di tengah ketakutannya itulah Eddie yang menyadari kalau para penjahat itu pasti menginginkan pil NZT-40X, langsung menggeledah mencari ke berbagai sudut serta ruangan di tempat tersebut. Setelah sekian lama mencari pil itu, akhirnya Eddie menemukan banyak sekali pil NZT-40X bersama beberapa lembar uang simpanan Vernon dalam microwave. Gak lama dari itu muncul beberapa petugas kepolisian yang langsung membawa Eddie ke kantor polisi. No, I'm the one who called. I called you guys. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun di kantor polisi, Eddie dihubungi oleh Melissa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Detektif kepolisian yang gak menemukan jawabannya pun masih menyelidiki kasus itu lebih lanjut. Meskipun Eddie ingin bertemu dengan Melissa untuk membicarakan kasus ini, Melissa lebih memilih menolak ajakan dari Eddie. Dengan stok pil NZT-40X dari Vernon, Eddie mulai kembali menata hidupnya, mencoba agar menjadi lebih baik. Karangan yang dia buat pun kini telah Eddie selesaikan dan kembali diserahkan pada Marla untuk segera diterbitkan. Gak hanya itu aja, Eddie yang menemukan uang simpanan Vernon senilai $800 mencoba menggolangkannya dengan cara menginvestasikan semua uang-uang itu ke dalam pasar saham yang dia pelajari. Hari demi hari kehidupan Eddie pun mulai membaik karena dengan pil itu, Eddie yang juga mendadak jenius bisa mengalahkan semua lawannya di atas meja judi. Sampai-sampai Eddie bisa mempelajari berbagai bahasa dan mendapat perhatian dari para pengusaha. Beach was not nearby. Hingga di suatu hari, Eddie yang tahu percis apa yang harus dia lakukan agar bisa mencapai tujuan yang Eddie inginkan. Dengan $800 sebelumnya yang dia investasikan ke pasar saham, Eddie bisa mendapat $2.000 per harinya atau sekitar 32 juta rupiah lah per harinya. Wow! But banks weren't lending to guys like me. Merasa itu semua belum cukup, Eddie pun meminjam uang pada seorang rentenir yang bernama Gennady sebesar $100.000 atau sekitar kurang lebih 1,6 miliar rupiah. Dan ternyata Eddie berniat menambah nilai investasinya di pasar saham. Half times your cash at a day trading firm. I've been upping the... Dengan dosis NZT-40X yang telah dia tingkatkan setiap harinya secara mengejutkan, Eddie bisa mendapat keuntungan singkat sebesar $2 juta atau sekitar 32 miliar rupiah. Atas hal itu banyak undangan wawancara untuk Eddie, hingga teman Eddie yang bernama Kevin pun mengundang Eddie untuk melakukan pertemuan dengan seorang pebisnis besar. Carl Van Loon wants to meet you. Apparently so. Dalam rangka merayakan keberhasilannya selama ini, Eddie gak lupa mengundang Lindy untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Melihat kondisi Eddie dan tampang Eddie yang berubah total, tentu aja Neneng Lindy semakin mencintai Eddie. Singkat cerita, pada suatu malam Eddie yang insomnia mendapati efek samping dari pil NZT-40X itu, di mana Eddie gak bisa mengendalikan dirinya, bahkan gak bisa membedakan mana hayalan atau mana kenyataan. Tanpa memperdulikan hal itu, Eddie memenuhi undangan Kevin untuk bertemu dengan seorang pebisnis besar yang bernama Carl Van Loon. Pada kesempatan itu, Eddie menjelaskan semua ilmu pengetahuannya membuat Carl dan tangan kanannya yang bernama Pierce kagum. Sure, one thing, you don't work in my world.
I'm up to my ass for the best one, guys. I don't know who you. Dalam perjalanan pulang, Carl yang masih penasaran dengan Eddie memerintahkan Eddie agar menganalisa semua perusahaan yang bekerja sama dengannya. Dengan singkat bahkan secepat kilat, Eddie pun berhasil menganalisa seluruh perusahaan yang bekerja sama dengan I Carl. wanted to walk, move, digest, ingest. I don't know who you. Beberapa waktu kemudian saat lagi berjalan kaki lagi dan lagi, Eddie mendapat efek samping dari NZT-40X yang selalu dia minum. Kali ini Eddie mendapati dirinya gak bisa terkontrol, seakan nge-glitch, berjalan otomatis dan menjadi gak terbatas. Hingga di sebuah stasiun kereta api, Eddie yang gak sengaja menyenggol pejalan kaki di sana mendapat sebuah pukulan, tapi malah membuat Eddie yang selama ini selalu menonton film-film aksi mengingat adegan-adegan itu dan mempraktekannya saat itu juga. Wow! 18 jam kemudian, Eddie yang telah kehabisan efek dari NZT-40X gak bisa mengingat apa yang baru aja dia lakukan. Tampak jelas kondisi Eddie yang lesuh berjalan tertatih-tatih untuk bisa pulang ke kediamannya. Singkat cerita, Eddie yang baru sadar dan mengingat kalau hari itu dia punya janji dengan Carl berniat meminum kembali NZT-40X yang dia simpan. Tapi ternyata stok simpanan Eddie telah habis. Karena hal itulah Eddie menghubungi Kevin agar membatalkan pertemuannya dengan Carl. Tapi di sini Kevin yang menganggap kalau itu merupakan kesempatan terbesar bagi Eddie, meminta Eddie agar tetap datang. Di tempat pertemuan, Eddie diberi sebuah pertanyaan oleh Carl tentang seorang ikonoklas atau dalam kata lain menentang semua pemujaan berhala yang juga menguasai separuh wilayah Colorado yang bernama Hank. Ternyata Carl berniat bekerja sama dengan Hank untuk mengembangkan bisnisnya atas analisa dari Eddie. Tapi di tengah perbincangan, Eddie yang gak mengkonsumsi pil NZT-40X tampak gelagapan dan menjawab setaunya aja tentang pembicaraan mereka. Kemudian gak lama dari itu, Eddie yang melihat sebuah berita di televisi tentang sosok wanita berambut blondi yang dia kencani semalam telah tewas. Seketika langsung syok dan segera pergi meninggalkan pertemuan. Singkat cerita, setibanya di rumah, Eddie yang masih mengingat-ingat kejadian semalam apakah dia membunuh wanita itu sangat begitu ketakutan. Saat Eddie mencoba menenangkan dirinya, terdengar suara panggilan telepon dari Melissa yang mengajak Eddie bertemu. It's important. I really need to know what you're talking about. Sebelum menghampiri Melissa, Eddie yang masih menginginkan obat itu membuka sebuah catatan yang terselip di lembaran uang milik Vernon. Tanpa basa-basi, Eddie pun menghubungi nomor yang tertera satu persatu. Ternyata nomor-nomor yang tercantum dalam buku catatan Vernon sebagian pemiliknya telah tewas dan sebagian lagi dirawat di rumah sakit. Saat Eddie menghubungi nomor terakhir yang tertera dalam catatan Vernon, tiba-tiba Hello? ya, nomor itu tersambung pada seorang pria yang dicurigai Eddie sebagai pelaku di balik tewasnya Vernon. Gak mau bernasib sama seperti Vernon, Eddie pun berlari sekencang mungkin menaiki taksi menghampiri Melissa. Di sebuah restoran tampak jelas Melissa yang awalnya sangat cerah, glowing, berkilauan, dan smart berubah drastis menjadi kacau dan tampak hening. Yah, buram aja gitu. Disinilah terkuak sebuah fakta kalau ternyata Melissa juga merupakan pengguna dari pil NZT-40X. Karena hal itulah Melissa sebenarnya tahu kalau Vernon pasti dibunuh oleh orang yang menginginkan pil itu.
I have to go. You have some left? Good. Sebelum hal buruk terjadi pada Eddie, Melissa yang kini udah gak mengkonsumsi NZT48 karena ingin menjadi dirinya sendiri, memberikan sisa pil yang dia simpan pada Eddie agar dia menjaganya dan menyempurnakan pil itu. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Eddie dihampiri oleh Gennady yang menagih seluruh hutang Eddie yang belum dia bayar. Dengan penuh ketakutan, Eddie pun berniat untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tapi Gennady yang melihat sebuah pil jatuh dari saku celana Eddie tanpa basa-basi memakan pil itu. Satu minggu kemudian, dengan kondisinya saat ini, Eddie yang ripuh tertatih-tatih memasuki ruangan Lindy. Pada kesempatan itulah Eddie berkata jujur tentang pil NZT48 yang merubah seluruh hidupnya. Karena saat ini kondisi Eddie semakin memburuk dan pil tersebut disimpan Eddie dalam rumah Lindy, Eddie meminta kekasihnya agar mengambil seluruh pil NZT48 yang dia sembunyikan. In my house. Akhirnya Lindy telah mengambil semua pil itu, tapi dalam perjalanan pulang dia menghubungi Eddie kalau dia lagi diikuti. Menyadari kalau Lindy lagi dalam bahaya, Eddie meminta Lindy agar segera kabur. Baby, call the cops. Can you go around him? Dikarenakan jalanan macet, Lindy dengan terpaksa harus berlari sekencang mungkin meminta pertolongan pada siapapun. Tapi di sana gak ada satu orang pun yang bisa menolong Lindy. Di tengah rasa takutnya itu, Lindy yang masih tersambung dengan panggilan Eddie meminta sebuah saran darinya. Karena gak ada jalan lain lagi mengetahui kalau Lindy lagi terpojok, Eddie menyuruh Lindy memakan satu pil NZT48. Lindy yang langsung merasakan efek dari NZT48 seketika mendapat sebuah ide dan langsung berlari sekencang mungkin. Tampaknya Lindy ingin membawa dan memancing si tangkurak penjahat ke tempat yang ramai saat si penjahat itu mengeluarkan pisau dan akan membunuh Lindy secara gak disangka. Beberapa waktu kemudian, Lindy yang baru sampai memberikan pil NZT48 langsung ke dalam mulut Eddie dan mengajaknya untuk pergi. Di keesokan harinya, Eddie yang baru tersadar menanyakan keadaan Lindy. Lindy yang sebelumnya merasakan efek dari NZT48 dan takut akan kehilangan Eddie menyuruhnya agar berhenti meminum pil itu. Setelah kepergian Lindy, Eddie yang melihat kalau Gennady telah menunggunya di luar segera menghampiri pria itu. Ternyata gak lain dan gak bukan, meskipun Eddie telah melunasi semua hutang-hutangnya, Gennady yang mau lagi NZT48 meminta Eddie agar memberikan pil itu dan berjanji kalau dia gak akan datang lagi. Here it is. We're done. We'll see. Merasakan kalau dirinya kini semakin dalam bahaya, Eddie pun menyewa 2 orang bodyguard bertubuh jangkung badak dan kekar. Hingga 2 bulan kemudian, Eddie yang kini menjadi analis hebat di perusahaan milik Carl pun sontak mendapat perhatian dari publik. Karena dalam waktu 2 bulan ini, Eddie menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan Carl. Drank no alcohol. The blackouts didn't recur. Agar gak usah repot membuka tutup kaleng lagi, Eddie membuat sebuah saku rahasia di jasnya agar dia bisa meminum NZT48 setiap saat dengan mudah. Tapi karena stok NZT48-nya semakin menipis, Eddie memerintahkan seorang ilmuwan handal agar menyempurnakan NZT48 dalam waktu 6 bulan ke depan dengan imbalan $2 juta atau sekitar 32 miliar rupiah. Suatu hari saat Eddie lagi berbincang-bincang dengan Carl, dia dihampiri oleh detektif kepolisian sebelumnya yang bernama Brian. Ternyata Brian yang telah mengolah TKP dan menyelidiki kasus pembunuhan wanita berambut blonde yang tewas dan pernah jalan dengan Eddie, meminta penjelasan dari semua bukti yang telah dia dapat.
couldn't keep this quiet on my own. What is this about? Keesokan harinya, Carl dan Hank akhirnya dipertemukan di hadapan Eddie dan para pengusaha besar untuk menjalin kerjasama. Tapi di sini Hank tampak kesakitan dan berkata kalau pembicaraan mereka akan dilanjutkan lain waktu. Saat Hank berjalan keluar dari gedung, Eddie mendapati kalau Hank berjalan pincang dan si penjahat yang kita sebut aja Cikal aja lah ya sesuai request dari Bradku yang satu ini ternyata adalah sopir Hank dan tentu aja Hank pasti juga mengkonsumsi pil NZT48. You're lucky somebody wiped the room. Dikarenakan Eddie kini udah gak membutuhkan kamar hotel lagi, dia membeli sebuah apartemen dengan keamanan yang sangat-sangat ketat. Hal itu Eddie lakukan gak lain untuk menjaga dirinya dari para penjahat yang pasti akan berdatangan. Saat Eddie seperti biasa mencari udara sejuk di luar gedung, Eddie kembali dihampiri oleh Gennady yang tampangnya telah berubah dan tiba-tiba dengan watados alias wajah tanpa dosa meminta 20 butir pil NZT48 kepadanya. Merasa Gennady sangat ngelunjak, tentu aja dengan lantang Eddie mengusir Gennady saat itu juga. It was all last night to tell us that. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya Hank menandatangani surat kerjasamanya dengan Carl, tapi secara gak disangka, Eddie dan Carl mendapat kabar dari istri Hank yang mengatakan kalau Hank lagi dalam keadaan koma di rumah sakit. Dan karena sebelumnya Hank sempat berpesan kalau dia ingin bekerja sama dengan Carl, istrinya pun menyampaikan hal itu pada Carl dan Eddie yang kini bertanggung jawab mengelola perusahaan Hank. Well, why be surprised? Dengan uang yang dia punya dari hasil kejeniusannya selama ini, Eddie bisa menyewa seorang pengacara terbaik di kota New York yang bernama Brand. Di kantor kepolisian, sebelum para saksi masuk, Brand meminta Eddie agar mengganti pakaiannya, dan untuk mengelabui para polisi dan juga saksi, Brand pun menyewa beberapa orang yang mirip seperti Eddie. Enam jam kemudian, Eddie yang terlambat meminum NZT48 mulai merasakan rasa mual dan segera pergi ke toilet untuk meminum pil itu. Tapi secara mengejutkan, Eddie mendapati kalau semua pil NZT48 yang dia simpan di saku jasnya telah hilang. Di tengah ketegangannya itulah Eddie mendapat sebuah kiriman paket dari Gennady yang berisi kedua telapak tangan bodyguard Eddie. Tanpa memperdulikan omongan Carl yang terus mengoceh karena Eddie telah membuat kesalahan, Eddie segera pergi dari tempat itu. Di malam harinya, Eddie yang baru selesai mengemasi semua barang-barang untuk pindah dihampiri kelompok Gennady yang memaksa ingin masuk. Gak ada pilihan lain lagi, Eddie yang udah pasrah pun berniat untuk bunuh diri. But this choice would at least be mine. And so, here I am. Beruntung saat Eddie akan melakukan aksinya itu, Eddie yang masih mengingat kalau dia masih menyimpan satu buah pil NZT48 dalam kaleng kongguan, segera mencari pil itu. Tapi karena terlalu panik, Eddie malah menjatuhkan satu-satunya pil yang dia punya. Setelah menghajar Eddie, Gennady berkata bahwa dia telah menemukan cara baru menggunakan NZT48 yang mana dia mencairkan pil itu dan dia suntikan ke dalam darah agar langsung masuk ke otak dan efeknya akan berlangsung lebih lama. Di sanalah Gennady meminta kembali pada Eddie agar menyerahkan seluruh pil NZT48 dan menyuruh para anak buahnya menggeledah apartemen Eddie. Saat para anak buahnya sibuk menggeledah seluruh ruangan Eddie, si tangkurak Gennady yang penasaran malah berniat untuk mengiris kuping Eddie. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Eddie bisa membalikan keadaan dan membunuh Gennady. Mamam tah. Bukannya kabur melarikan diri, Eddie yang udah menganggap gak ada jalan lain lagi mencoba untuk pasrah. Tapi gak lama dari itu, Eddie yang tahu kalau dalam darah Gennady terdapat zat NZT48 sontak meminum darah Gennady.
Atas efek NZT48 yang kembali bisa membugarkan tubuh secara mengejutkan, Eddie yang hanya seorang diri dengan edun sekali bisa menghabisi para anak buah Gennady dengan cukup mudah. Di sisi lain, ternyata karena udah lama gak mengkonsumsi pil NZT48, Hank harus tewas dalam keadaan tragis. Sadar kalau Cikal adalah sopir sekaligus pengawal yang sangat hebat, tanpa diduga Eddie mengajak Cikal agar bekerja dengannya. But he did not appreciate that Morris Brandt had kept the pills So- for himself. I didn't matter now. Atas bantuan Cikal, Eddie bisa kembali mendapatkan semua stok pil NZT48 yang ternyata sebelumnya dicuri oleh Brandt. 12 bulan kemudian, Eddie yang kini telah sukses besar dan menjadi seorang senator, sekelas anggota DPR lah, dihampiri oleh Carl yang sebelumnya memecat Eddie. Oh, no. They really keep me hopping here. Pada kesempatan itulah secara gak diduga Carl berkata kalau dia sebenarnya tahu Eddie selama ini mengkonsumsi NZT48 dan memproduksinya sendiri. Karena hal itulah Carl mengancam Eddie kalau dia akan menutup laboratorium Eddie jika Eddie gak mau bekerja sama. Bahkan saking gila kekuasaan dan harta, Carl gak segan-segan mengancam keselamatan nyawa Eddie. What are you doing? Do you want to be president of the United States or brain dead, stuck full of tubes? Tapi tampaknya semua ancaman Carl gak berpengaruh pada Eddie karena ternyata Eddie telah menyempurnakan NZT48 lebih dulu. Dan hal itu membuat Eddie secara gak disangka bisa memprediksi beberapa menit ke depan, dan melihat hal itu Carl tampak syok karena Eddie udah melangkah lebih jauh. Wow, bisa gitu ya. Dan akhirnya film ini pun tamat. BTW di mana ya beli pil NZT48? Saya cari di Shopee cuman ada JKT48. Aduh, oke lah, daripada mikirin pil yang begituan, mending kita tisam. Titip salam. Tisam yang pertama datang dari Brad kita, dari Boy Saputra. Titip salam Bradku buat Ayang di Priuk, semangat ya kerjanya. Aduh. Yang selanjutnya datang dari Pak John 12. Tisam Bradku buat Rian Tolo. Tolong ya pacarnya suruh pulang karena udah 3 hari gak masuk sekolah. Waduh, piye toh? Kok bisa? Yang selanjutnya datang dari Galih Uhuy. Mang, titip salam buat brads-bradsku Gunjeleng Mania yang kalau menang selalu berbagi kesenangan dan kalau kalah selalu menderita sendirian. Wah, saya curiga nih. Jangan-jangan Bradku main yang... udahlah, tapi kalaupun iya, jangan main yang begituan, oke? Oke, Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye!